Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul kami yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Mikrohidro atau yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis atau tata letak sungai, tinggi jatuhan air dapat pula diperoleh dengan membendung aliran air sehingga permukaan air menjadi tinggi. Air dialirkan melalui sebuah pipa besar ke dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Kondisi air yang dimanfaatkan sebagai sumber daya atau resource penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu serta instalasi. Pembangkit listrik kecil yang dapat menggunakan tenaga air pada saluran irigasi dan sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit airnya. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi, maka semakin besar energi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Klasifikasi umum pembangkit listrik tenaga air dapat dilihat pada tabel di bawah. Untuk mikrohidro, kapasitasnya kurang dari 100 MW. Mini hidro berkapasitas 101 sampai 2000 MW. Small hidro berkapasitas 2001 sampai 25.000 MW. Dan large hidro berkapasitas lebih dari 25.000 MW. Secara teknis, PLTMH memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Air yang mengalir dengan kapasitas tertentu disalurkan dengan ketinggian tertentu menuju rumah instalasi atau rumah turbin. Di rumah instalasi, air tersebut akan menumbuk turbin, di mana turbin akan menerima energi air tersebut dan mengubahnya menjadi energi mekanik berupa berputarnya poros turbin. Poros yang berputar tersebut kemudian ditransmisikan ke generator dengan menggunakan kopling. Dari generator akan dihasilkan energi listrik yang akan masuk ke sistem kontrol arus listrik. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah atau keperluan lainnya, begitulah secara ringkas proses PLTMH mengubah energi aliran ketinggian air menjadi energi listrik. Pada umumnya PLTMH terdapat komponen-komponen besar, yaitu dam atau bendungan pengalian dan intake. Yang kedua ada bak pengendap. Bak pengendap digunakan untuk memindahkan partikel-partikel pasir dari air. Yang ketiga ada saluran pembawa. Saluran pembawa mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi air yang disalurkan. Yang keempat ada pipa pusat atau penstock. Penstock dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air, dikenal sebagai sebuah turbin. Kemudian yang kelima ada turbin. Turbin berfungsi untuk mengkonversi energi potensial dan energi kinetik dari air menjadi energi mekanik. Yang keenam generator berfungsi untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik, di mana pemilihan generator disesuaikan dengan daya yang dihasilkan atau sumber daya air yang digunakan. Secara umum berikut skema PLTMH yang umum digunakan. Kemudian konversi mikrohidro. Aliran sungai dibendung agar mendapat debit air atau Q dan tinggi air jatuh atau H. Kemudian air yang dihasilkan disalurkan melalui saluran penghantar air menuju kolam penenang. Kolam penenang dihubungkan dengan pipa besar pada bagian bawah. Dipasang turbin air. Turbin air akan berputar setelah mendapat tekanan air
dan perputaran turbin dimanfaatkan untuk memutar generator. Setelah mendapat putaran yang konstan, maka generator akan menghasilkan tegangan listrik yang dikirim ke konsumen melalui kabel distribusi, jaringan tegangan menengah atau jaringan tegangan rendah. Hubungan potensi daya air terhadap debit dan tinggi jatuh air dapat dilihat pada persamaan berikut. PA sama dengan G kali P kali Q kali H, yang dimana PA adalah potensi daya air, G adalah percepatan gravitasi, P adalah densitas air pada suhu, H adalah tinggi jatuh air. Potensi daya air tersebut akan berkurang setelah melewati turbin dan generator yang diformulasikan sebagai berikut. PA sama dengan G kali P kali Q kali H, yang dimana efisiensi kincir 0,8 sampai 0,95 dan efisiensi generator 0,8 sampai 0,95. Perkiraan beban tersambung PT sama dengan sigma N sama dengan 1 kali N kali P, yang dimana N adalah banyaknya pelanggan, P sama dengan daya listrik pada tiap pelanggan. Kecepatan medan putar di dalam generator sinkron dinyatakan dalam persamaan NS sama dengan 120 kali F bagi P, yang dimana NS kecepatan medan putar atau RPM, F adalah frekuensinya, dan P adalah jumlah kutub motor induksi. Kecepatan putar rotor tidak sama dengan kecepatan medan putar. Perbedaan tersebut dinyatakan dengan slip. S sama dengan NS dikurang NR per NS kali 100%, yang dimana S adalah slip, NS adalah kecepatan medan putar stator atau RPM, NR adalah kecepatan putar rotor RPM, dan daya maksimum yang dihasilkan dirumuskan sebagai P sama dengan IM kali VM, dan efisiensi dituliskan sebagai efisiensi sama dengan daya keluar dibagi daya masuk kali 100%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putra Hendrawan. Lalu ada turbin mikrohidro. Turbin air berperan untuk mengubah energi air dari potensial tekanan energi kinetik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Berbagai tipe turbin dikembangkan untuk mengakomodasi berbagai kondisi alam. Pertama, berdasarkan perubahan momentum fluida kerjanya. Itu terdapat dua. Yang pertama, turbin impuls. Semua energi potensial air pada turbin ini diubah menjadi energi kinetik sebelum air masuk atau menyentuh sudut-sudut runner oleh alat pengubah yang disebut nozzle. Yang dimaksud jenis turbin ini adalah turbin Pelton dan turbin cross flow. Yang kedua ada turbin reaksi. Pada turbin reaksi, seluruh energi potensial dari air diubah menjadi energi kinetis pada saat air melewati lengkungan sudut-sudut pengarah. Dengan demikian, putaran runner disebabkan oleh perubahan momentum oleh air. Jenis turbin reaksi ini ada turbin Prancis, turbin Kaplan, dan turbin Provler. Next, Dri. Lalu ada berdasarkan kecepatan spesifik atau NS. Yang dimaksud dengan kecepatan spesifik dari suatu turbin adalah kecepatan putar runner yang dapat dihasilkan daya efektif 1 bhp untuk setiap tinggi jatuh 1 meter, atau dengan rumus NS sama dengan N dikali NE 1/2H5/4. Diketahui NS adalah kecepatan spek turbin, N kecepatan putaran turbin atau RPM, HEFS ketinggian jatuh efektif dalam meter, NE itu daya turbin atau dalam HP. Setiap turbin air memiliki nilai kecepatan spesifik masing-masing. Ditunjukkan oleh tabel 3 menjelaskan batasan kecepatan spesifik untuk beberapa turbin konvensional. Itu ada jenis turbin dan kecepatan spesifik yang berbeda. Paling kecil itu Pelton, itu 10-35, dan yang paling besar itu Kaplan, 300-1000. Lanjut. Berdasarkan head dan the beat,
Dalam hal ini, pengoperasian turbin air disesuaikan dengan potensi head dan debit, yaitu satu head yang rendah di bawah 40 meter, tetapi debit air yang besar, maka turbin kaplan dan propeller cocok digunakan untuk kondisi ini. Yang kedua, head yang sedang antara 30 sampai 200 meter dan debit relatif cukup, maka untuk kondisi ini digunakan turbin Prancis atau turbin cross flow. Ketiga, head yang tinggi yakni 200 meter dengan debit yang sedang, maka gunakan turbin impuls jenis Pelton. Gambar berikut bentuk konstruksi 4 macam runner turbin konvensional. Itu adalah gambar runner turbin Pelton, ada runner turbin Crossflow, runner turbin Kaplan, dan runner turbin Prancis. Potensi mikrohidro Indonesia. Potensi hidro untuk pembangkit listrik tenaga air pada pembangkit listrik tenaga mini atau mikrohidro tersebar di seluruh Indonesia dengan estimasi total 75 MW. Namun hanya sekitar 9% dari potensi tersebut yang dimanfaatkan dalam bentuk pembangkit listrik skala besar dan skala kecil. Khusus skala kecil, penerapan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Indonesia mulai pada tahun 2005 sebesar 0,45 MW. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air ini pada awalnya tidak signifikan, yang menjadi 0,55 MW pada tahun 2006 dan 2007, meningkat menjadi 0,69 MW selama tahun 2008 sampai 2010. Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk menggunakan energi terbarukan adalah menambah kapasitas kumulatif 20 MW dari pembangkit listrik tenaga air di wilayah Indonesia Timur dan juga dari pembangkit listrik mini hydro 21 MW di Jawa Bali, 11 MW di Sumatera, dan 18 MW untuk bagian timur. Indonesia di timur bagian Indonesia masing-masing. Namun hingga Agustus tahun 2015 belum ada pembangkit listrik tenaga air yang dibangun. Beberapa pengembangan PLTA 13,9 MW di Indonesia Timur, yaitu di Steba 3 kali 2,25 MW, Tombolo Pao 2 MW, Taluda 3 MW, Segera 1 MW, dan Mikrohidro Lakumboro 0,4 MW. Contoh studi kasus. Yang pertama itu kita harus mengukur ketinggian efektif. Ketinggian ini misalkan kita ambil contoh di salah satu studi kasus. Didapatkan ketinggiannya itu 4,162 meter. Lanjut jadi. Lalu pengukuran debit. Pengukuran debit ini di studi kasus dilakukan 2 hari, yaitu dengan tiap-tiap segmen. Misalnya pengukuran berikut diwaktukan dari pukul 7 sampai 17 tiap jam. Diukur debit airnya tiap jam, lalu dirata-ratakan untuk mendapatkan debit air yang sesuai. Dirata-ratakan dapat debit air pada hari pertama itu 1,922 meter kubik per second. Lalu pengukuran hari kedua, debit airnya dirata-ratakan juga dari pukul 7 sampai 5 sore, didapatkan debit air 2,1577 meter kubik per second. Sehingga didapat, untuk mendapatkan debit air yang sesuai, itu dirata-ratakan tadi dari rata-rata hari pertama tambah rata-rata hari kedua dibagi 2, didapatkan debit air 2,04 meter kubik per second. Maka potensi dayanya adalah P sama dengan G dikali Q dikali H dikali efisiensi turbin dikali efisiensi generator. Didapatkan jumlah potensi dayanya 54,48 kW. Keuntungan PLTMA sebagai pemakai listrik. Pertama, biaya operasional energi murah karena dia energi terbarukan, sehingga penggunaan turbin sangat menguntungkan untuk penggunaan dalam waktu yang lama. Kedua, turbin-turbin pada PLTMA dapat dioperasikan atau dihentikan setiap saat. Ketiga, dengan perawatan yang baik, turbin dapat beroperasi dengan waktu yang lama. Ketiga, sumber energi yang digunakan adalah energi air, jadi tidak mengakibatkan pencemaran udara dan air. Kekurangannya, pertama, masa persiapan proyek PLTMH memakan waktu yang lama, sehingga memerlukan biaya yang besar. Ketiga, sumber energi air yang dipengaruhi iklim dan curah hujan.
Sekian hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.